berdoa. Haleluya. Bapa kami berkata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi, pakai dia Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar kami diam mendengarkan firman-Mu ya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kecil Pak Yana. Sebentar. Kita naikkan pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Maaf ini saya tidak buka kamera supaya saya bisa dekat dengan mic ya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku lewat badai. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Benar Tuhan, kami percaya Engkau selalu baik buat kami. Karena kami percaya Engkau yang selalu peduli di dalam hidup keluarga kami. Engkau yang selalu menolong dalam pergumulan kami. Dan kami selalu percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Elmanik untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Ya, dengar suara saya? Ya, shalom. Kebetulan lagi di rumah sakit ini. Habis besok sebentar ada anak yang sakit. Baik, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa buat malam hari ini.
kalau kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu lewat firman Tuhan. Walaupun kami melalui aplikasi Zoom Bapa, kami percaya tidak akan menghalangi setiap kami untuk boleh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami memperdengarkan dan mendengar firman Tuhan, kami percaya setiap kami boleh dijamah oleh kuasa firman Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, Engkaulah yang menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Terima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah Bapa, memelihara setiap hati pikiran kita. Amin. Shalom. Jelaskah suara saya? Salam, salam jelas Pak Lukman Manik. Oh, baik. Biar saya pasang dulu. Saya duduk di sini saja dulu. Baik. Baik. Seperti yang sudah dijadwalkan, firman Tuhan yang kita baca dari Amsal 16 ayat 1 sampai 5. Baik. Amsal 16 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ayub. Iya, Ayub 16 ayat 1 sampai 5. Itulah. Saya kirain hanya saya doang yang monitor. Baik. Ayub 16 ayat 1 sampai 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangka? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Sampai semikian itu pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bila aku di tempatmu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi orang yang hidup dalam pergumulan, apakah itu sakit penyakit atau duka, atau seperti saya sekarang ini lagi mengunjungi ada anak dari saudara Marga Hutapea yang sakit, ini lagi membesuk di rumah sakit Hermina. Padahal hari ini juga abang saya atau suami daripada kakak tertua dari pihak istri saya meninggal dunia juga tadi pagi. Tapi apapun itu, saya mengingat tentang firman Tuhan, baik tidak baik harus sampaikan firman Tuhan. Walaupun sebenarnya saya apa yang mau saya sampaikan ya. Saya perlu penghiburan, saya perlu peneguhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan pada malam hari ini Ayub 16 ayat 1 sampai 5. Ketika kita bersusah hati, selalu saja ada orang-orang yang dekat, orang-orang terdekat kita yang mencoba menghibur. Sayangnya jika penghiburan itu tidak dibekali hikmat, terkadang berujung pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Atau seperti saya misalnya, ketika orang-orang atau sahabat tahu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan dan mereka memberikan kata-kata penghiburan, saya kira Pak Pendeta lebih tahu bagaimana menghadapi suasana ini. Jadi saya sering bilang kalau begitu ngapain Anda datang kalau Anda tidak sanggup untuk berkata-kata. Kalau saya lebih tahu, Anda katakan, untuk menghibur hati saya sendiri. Terus ngapain lu pada datang? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali ketika orang-orang memberikan kata-kata penghiburan, peneguhan, atau kekuatan kepada kita, mereka lupa
Seolah-olah mereka itu hanya memberikan peneguhan, tapi tidak masuk, tidak larut dalam suasana hati orang yang dihiburkan itu. Seperti misalnya ketika mengadakan penghiburan kepada orang yang meninggal tanpa pikir panjang karena dia merasa dia dekat dengan Tuhan, imannya sudah luar biasa, maka saya sering sekali merasa bagaimana atau merasa dilema. Ketika ada orang yang berkata, padahal jenazah masih di sana, apalagi kami orang Batak. Percayalah, Tuhan baik. Maka kematian itu adalah keuntungan. Serahkan saja kepada Tuhan. Maka sering sekali orang-orang yang ada dalam duka itu, karena bukan Anda yang merasakan duka saya. Sehingga Anda dengan enaknya, dengan gampangnya berkata, percaya kepada Tuhan, ini kehendak Tuhan yang terbaik, maka mati itu keuntungan. Terkadang saya berpikir, ini didengar oleh sang yang dihibur atau tidak? Masuk akalnya tidak. Makanya saya sering sekali ketika mengadakan penghiburan atau kata-kata peneguhan kepada orang yang berduka, apalagi jenazahnya bakisi di sana, saya tidak panjang-panjang. Karena bagaimanapun itu susah untuk masuk akalnya. Lu bilangin aja lah di situ, gua lagi sedih sekali sekarang. Gua kehilangan orang yang saya kasihi. Lu mau bilang apa juga, gua belum siap berpisah dengan dia. Makanya saya ambil judul sama seperti tadi Ayub itu, ketika dia dihibur oleh sahabat-sahabatnya. Coba kalau kita misalnya masuk ke dalam posisi atau situasi Ayub. Dari seorang saleh, tapi menghadapi pergumulan yang luar biasa berat. Yang pertama dia kehilangan semua anaknya, semua. Yang kedua dia kehilangan semua hartanya. Yang ketiga dia kehilangan kesehatannya. Sakit yang demikian luar biasa dia alami. Yang keempat, dia kehilangan istri, ditinggal oleh istri yang dikasihi. Yang kelima, dia ditinggal juga oleh sahabatnya. Wah, luar biasa ini. Sudah seperti Pancasila penderitaannya. Atau bagaimana kita boleh berkata, sudahlah, tenangkanlah. Apalagi kalau istrinya, udahlah tinggalkan aja Tuhanmu itu. Sehingga berkata, kau seperti orang gila saja. Masa mau menerima yang baiknya saja, tidak mau menerima yang jelek. Makanya saya terpikir, sama seperti yang dikatakan uh, di ayat 5, ya, di ayat 5 apa dikatakan? Atau katakan dalam ayat 4. Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Ya, terkadang apakah kita pernah berpikir orang yang kita hibur, orang yang kita berikan kata-kata kekuatan atau peneguhan, apa ada enggak di dalam hatinya begini? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Yuk, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu. Nah, perkataan enak aja lu ngomong. Karena bukan lu di gua, kan begitu istilahnya. Kalau bahasa Jakartanya kan begitu. Enak ringan amat ngomong. Tapi kalau seandainya kita merasakan bahwa kita pada tempat orang yang sedang dihibur, sepertinya kita akan sungkan untuk kata-kata manis. Tapi kita akan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bersama dengan engkau. Berserah, berserah, dan berseru kepada Tuhan. Selesai. Ini tidak. Barangkali ada juga orang yang berpuisi di sana. Melantunkan kata-kata indah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tentunya kita sekarang. Bagaimana seperti kondisi yang dialami Ayub. Ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Paling rendah sekali.
Kalau kita menggaruk dengan kuku saja, itu udah terkadang perih. Tapi dia menggaruk pakai beling. Wah, ini saya tidak bisa bayangkan. Bukan lagi luka, tetapi darah pun pasti mengusap. Bagaimana teman-temannya yang dulu begitu baik, sekarang ya bukan lagi datang dengan niat baik barangkali, tapi sudah mempersalahkan, sudah menjadi hakim atas Ayub. Apa yang Ayub dengar dari mereka? Serumung kosong yang pahit di telinganya. Karena apa yang Ayub alami terlalu berat. Tapi mungkin mereka berkata, sudahlah, karena dosamu maka engkau begitu. Padahal di atas kita sudah dengar, kita sudah baca, bahwa ada seorang saleh. Semua omong kosong. Biarpun kata-kata indah yang diucapkan oleh teman-temannya, tapi terasa pahit di telinga. Ini pahit seharusnya di lidah, toh. Tetapi telinganya pun pahit untuk mendengar apa yang dikatakan oleh teman-teman. Perkataan yang dikatakan oleh teman-temannya terdengar sia-sia, terasa klise, bahkan dia menambah luka di hati Ayub. Coba jika kita menempatkan diri pada posisi Ayub, Bapak Ibu. Apa yang benar-benar dibutuhkan? Bukan kata-kata indah sebenarnya. Bukan penjelasan teologi penderitaan yang bagaimana. Bukan koreksi diri atau nasihat atau kita menyuruh mereka untuk introspeksi diri. Bahkan kadang saudara-saudara, ya mungkin mereka tidak butuh dihibur. Misalnya seperti orang sakit ketika kita datangi. Kadang ada juga orang yang tidak butuh didatangi, merasa terganggu, gua butuh istirahat, gua butuh sendiri. Ini cukup beralasan. Karena orang yang mengalami kesedihan misalnya, apalagi kesedihan yang sangat mendalam karena duka, tidak dapat memproyeksikan dirinya atau beberapa hal secara tepat. Bahkan kadang ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa apa yang benar-benar mereka butuhkan adalah seorang pendengar. Dia mau berkeluh kesah, orang yang kita hibur ini, mereka ingin didengar. Menjadi curahan hatinya. Tetapi yang sering kita lakukan Bapak Ibu, kita lebih banyak ngomong. Dan yang kita hiburlah yang mendengar. Kalau di saat tertentu, orang yang kita hibur ini, orang yang kita datangi ini, perlu mendengar, perlu didengar. Kita datang sebagai pendengar bagi dia, apa yang menjadi masalahmu Bapak. Apa sebenarnya pergumulanmu? Dia yang ngoceh. Kita menjadi tempat curahan hati. Jadi seberapa banyak kita dengar, seberapa banyak kita lihat, bahkan yang datang itu, waduh, tak berhenti-hentinya berbicara. Sehingga tak ada seloroh barangkali. Tidak ada canda gurau di sana. Serius pembicaraan. Mendengar yang dimaksud di sini tentunya tidak hanya mendengar saja, tapi juga menunjukkan empati. Bersukacitalah dengan orang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Itu dikatakan Roma 12 ayat 15. Dengan mengetahui hal ini, kiranya kita dapat lebih bijak lagi dalam menghadapi teman-teman yang barangkali mengalami kesedihan, penderitaan. Mari kita dengarkan ya apa yang mereka ingin katakan terlebih dahulu. Mari kita berbicara jika mereka meminta kita untuk berbicara, dan yang terpenting hati yang tulus akan mendukung mereka di dalam doa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apakah kita pernah bersikap seperti teman-teman Ayub dalam konteks renungan kita hari ini? Tepatlah ketika kita melakukannya seperti yang dilakukan teman-teman Ayub. Andaikan lu di pihak gua, bos, apa yang lu rasain? Kadang kita merasa kita tidak perlu tahu apa. Pokoknya secara teori ketika dia merasakan A, kita harus berikan yang B. Tapi kadang tidak. Kemudian jika kita di posisi Ayub, sikap seperti apa yang kita harapkan dari teman-teman kita? Pernahkah kita justru masa kesal dengan kalimat-kalimat yang diutarakan oleh teman-teman kita? Mungkin pernah. Allah, udahlah bos,
Lu ngomong doang, omdo. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menunjukkan empati kita kepada teman yang bersedih dengan cara mendengarkan mereka terlebih dahulu. Maka biarlah hikmat dari renungan ini Bapak Ibu. Ada kalanya kita duduk diam dan mendengarkan lebih berharga daripada kata-kata penghiburan yang kita dengar, yang kita terdengarkan kepada mereka. Kita duduk diam ketika kita datang, kita sapa dengan lemah lembut. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang Anda rasakan pada hari ini? Bagaimana perasaan Anda? Kemudian dia ngomong, kita mendengar, kita mendengar. Setelah selesai dia ngomong, baru kita berikan. Apa kira-kira tanggapan dari kita? Yang seperti orang-orang di luar sana, lebih banyak ngomong yang datang. Sehingga seolah-olah kita menggurui orang itu. Apa yang dikatakan tadi dalam ayat 4 itu, aduh kalau aku di posisimu, gua lebih hebat ngomong daripada lu kali bos katanya. Kan gitu di ayat 4 kan. Aku akan memuatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Itu dikatakan ayat ini. Nah, kalau kita mungkin naik lagi ke atas di ayat 3, belum habiskah omong kosong itu? Silakan lu ngomong semua sampai habiskan omong kosong itu. Kira-kira seperti yang dikatakan Ayub dalam hati. Lu ngomong kosong semua, udah sebutkan semua, gue siap dengar. Gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pengalaman kita? Adakah pengalaman kita ketika dihibur merasakan apa yang dirasakan Ayub? Atau adakah kita seperti teman-teman Ayub ketika kita datang dalam memberikan penghiburan kepada teman-teman kita? Mungkin dalam dua posisi ini. Mana kita lebih sering Bapak Ibu? Ketika kita memberikan kata-kata penghiburan, pernahkah kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman yang kita hibur itu? Maka saya sering sekali ketika saya memberikan kata penghiburan, saya sekaligus berada di pihak yang dihibur. Jadi saya tidak sembarangan melempar kata-kata. Sama seperti ini, seorang anak umur 6 tahun kena DBD, apa mau kita bilang kepada orang tuanya? Kalau kena DBD, apa itu kelalaian orang tua? Itu kita lebih banyak mendengar bagaimana kejadiannya, dia cerita situ. Bagaimana keadaan anak ini? Kan begitu. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Banyak orang merasa bisa di dalam memberikan kata-kata penghiburan. Merasa bisa. Merasa hebat. Tapi jarang orang hebat merasa. Bisa merasa. Kita hanya merasa bisa. Tapi orang yang merasa bisa belum tentu bisa merasa. Begitu Bapak Ibu di situ. Terakhir, saya katakan, bagaimana kita dalam situasi gitu. Barangkali kita pernah dihibur orang. Atau kemudian kita pernah menghibur orang. Dua-duanya ini kita tidak pernah lepas dari situ. Tidak pernah lepas. Oh, aku hanya memberikan penghiburan terus. Aku hanya memberikan peneguhan terus. Tidak. Ada kalanya kita juga akan merasakan. Bapak Ibu bisa sebut. Sebelum saya tutup, saya mohon izin kali ini. Karena ini belum melakukan cara kunjungan karena baru sampai di Depok hujan. Kemudian selesai dari sini, saya akan ke rumah duka karena keluarga lah saya katakan. Istri saya nomor 7 dan suami kakak pertama dari istri itulah yang meninggal. Jadi memang sudah beberapa hari ini sampai malam, kemarin pun malam kami masih ada di rumahnya dan tadi pagi
kami keluarga besar Hutapea berdoa, bernyanyi, menyerahkan, mengadakan ya katakanlah ibadah penyerahan diri buat orang tua kami yang meninggal pada hari ini. Jadi untuk itu saya mohon maaf, bukan karena saya tidak suka untuk menghadapi diskusi sharing kita, tapi situasilah yang membuat saya untuk segera undur diri. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini lewat renungan firman Tuhan Ayub 16 ayat 1-5. Kami diingatkan siapa kami bagi saudara kami, siapa saudara kami bagi kami. Kalau Bapa di surga, kami boleh saling mengerti. Kami boleh saling menyelami. Kami boleh saling merasa apa yang dirasakan oleh saudara kami ketika mereka dalam duka, dalam kelemahan. Apa yang kami rasa ketika kami merasa lebih hebat. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pada sore dan malam hari ini, kami boleh tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa bukan kata-kata kami yang menyejukkan hati saudara kami, tapi firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan saudara, yang memampukan kami untuk tetap teguh dan kuat dan menerima penghidupan. Terima kasih Bapa yang surga, urapi setiap kami, mampukan setiap kami untuk boleh terima firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur. Amin. Salam, saya serahkan kembali kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Lukman Mani. Hari ini ada peneguhan yang baru ya, luar biasa. Bila aku di tempatmu ya, terkadang di saat kita lagi ada kedukaan ya, ada mungkin membesuk saudara atau famili di rumah sakit ya, karena terkena sakit penyakit ya. Tapi Tuhan ingatkan kita di Pemazmur ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, itu satu perintah ya. Terkadang hanya bisa kita menghibur diri kita sendiri ya di saat kita mungkin ada kedukaan ya, ada kesakitan ya, seperti saya waktu kena jantung ya, itu rumah sakit tidak memperbolehkan semua, bahkan saudara dari saudara-saudara saya juga, dari famili saya ya, keluarga saya pun tidak boleh membesuk ya. Karena waktu itu kan masih ada juga pandemi yang ketat ya. Nah di situ salah satu penghibur adalah Tuhan Yesus. Ada sebuah pujian kan yang mengatakan kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Yesus, lagunya seperti apa itu ya? Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Ya. Itu kita harus tetap ya berharap kepada Tuhan Yesus karena Dia satu-satunya penghibur ya untuk kita semua. Ya, tidak ada yang lain dan tidak ada yang luar biasa kecuali Tuhan Yesus ya. Karena di Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Satu penghiburan yang pasti ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, kadang kan manusia juga tidak merasakan ya di saat kita sakit, di saat kita ada kedukaan ya, bagaimana perasaan dan kesedihan kita ya. Tapi hanya satu penghibur, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bisa menguatkan kita ya, untuk juga kita tetap memiliki hati yang benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia satu-satunya menolong, Dia satu-satunya penghibur bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk amannya Pendeta Lukman Mani. Tadi hambanya sudah izin ya dengan saya karena ada kedukaan ya. Jadi dia mohon pamit nanti setelah kita
tutup dalam doa berkat ya, hambanya ini akan lab ya, tapi kita tidak merasakan apapun ya, karena kita sudah memaklumi ya dengan adanya dukaan juga apa yang dialami dari keluarga Pendeta Lukman Manik. Kami dari Family Ministry berduka cita ya atas berpulangnya ya dari saudara istri ya. Betul ya Pak Manik ya. Jadi Terima kasih. istri saya nomor 7, ini Ya. kakaknya yang nomor 1. Oh ya, saudara kandung dari istri ya berarti ya. Nah, suami kakak kandung dari istri. Oh ya. Berarti ipar ya, betul ya. Ipar, benar. Iya. Kami berlangsung kawah ya dengan berpulangnya ya ipar dari istri Pendeta Lukman Manik. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya terus Tuhan Yesus memakai Pendeta Lukman Manik menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Istrinya di keluarga istri, ipar juga semua diberi kekuatan oleh Tuhan ya. Dan juga apa yang diperlukan, juga apa yang dalam kedukaannya Tuhan pasti akan limpahkan dengan berkatnya. Amin. Terima kasih Pendeta Lukman Manik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Johannes Sumarmo, satu buah pujian sebelum nanti doa syafaat dan doa berkat. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Setiadi Chunlui ya, yang akan memberkati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya, saya serahkan kepada yang doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati ya. Kita terlebih dulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, tanpa-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan pelindungan-Mu sampai hari ini. Kami masih boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkati Pendeta Lukman Manik, Kau pakai juga menjadi hamba yang setia, melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dan Kau berkati istrinya yang dalam kedukaan, yang mana iparnya sudah Kau panggil Tuhan. Kau sertakan terus dengan kekuatan untuk penghiburan juga ya Tuhan, untuk keluarga yang ditinggalkan, semuanya boleh dikuatkan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, biarlah acara demi acara Tuhan Kau sertai, Kau lindungi. Dan juga berkati Pendeta Lukman Manik bersama istri, juga 3 anaknya, terlebih lagi di dalam kesehatan Pendeta Lukman Manik, Kau pakai terus Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar terus sertai dengan damai, sejahtera, sukacita-Mu mengalir di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati kami semua yang hadir dengan sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang terus ada di dalam setiap kami, keluarga demi keluarga Tuhan. Kiranya terus Kau memberkati kami
Dan kami percaya yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Berkati juga ya Tuhan, pelantikan Presiden di tanggal 20 Oktober nanti Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau limpahkan kerukunan, kedamaian untuk negeri Indonesia ini Tuhan. Untuk terus dapat rukun, hidup damai, dan tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian Tuhan. Semuanya aman, damai, sentosa Tuhan. Berkati juga para dokter, para perawat, semua yang ada di rumah sakit bekerja, dapat bekerja maksimal. Dan juga dapat merawat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati ibadah besok yang melayani Bapak Setiadi Chunwi, Pak Urapi, sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang salah yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan. Makasih Pak Pendeta Lukman Manik. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus berkati. Dan juga bincang-bincang boleh dipimpin oleh Ibu Grace Mail. Tuhan Yesus memberkati. Izin Bapak Ibu. Horas, mau lihat godang. Horas. Horas,